Halo teman-teman, kembali lagi di Piki dan Prof Edi. Tapi kali ini tentunya akan ditemani lagi sama Asta. Halo Prof Edi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Asta. Bagaimana kabar Asta? Alhamdulillah baik juga Prof. Oh iya Prof, Asta mau bertanya sesuatu. Asta mau bertanya soal apa? Kemarin Asta penasaran kan dengan takjil yang biasanya ada saat di bulan puasa. Prof Edi tahu nggak tentang takjil? Bapak sedikit tahu. Asta mau mendengarkan penjelasannya. Mau Prof. Takjil merupakan istilah umum untuk kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa yang biasanya berupa panganan ringan seperti gorengan, kolak, es campur, dan sop buah. Meski sering mengucapkannya, tidak sedikit orang yang masih belum memahami arti dari istilah takjil itu sendiri. Memangnya apa Prof? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takjil memiliki dua arti, yaitu mempercepat dalam berbuka puasa dan nomina konkret yang berarti makanan untuk berbuka puasa. Melansir dari laman resmi Muhammadiyah, istilah takjil berasal dari bahasa Arab yang diambil dari hadis Nabi Muhammad, riwayat Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, manusia masih terhitung dalam kebaikan selama ia menyegarkan. Jadi pada intinya takjil itu sebagai makanan untuk berbuka puasa yang disegarkan ya Prof. Betul. Dan sekarang banyak makanan yang bisa dijadikan atau disebut takjil itu. Memangnya dulu tidak ada ya Prof? Menurut tradisi, buah kurma sebagai makanan pembuka yang harus dikonsumsi terlebih dahulu. Karena selain manis, kurma juga banyak manfaatnya. Bisa jadi awal mula kata takjil terbentuk karena orang-orang Arab menyegarkan berbuka puasa dengan kurma. Sehingga kurma dianggap sebagai salah satu jenis takjil yang kemudian berkembang menjadi makanan dan minuman kecil untuk memulai berbuka puasa. Wah, pantas saja kurma itu identik dengan bulan puasa ya Prof. Betul. Nah, sekarang makin berkembang dengan seiringnya perkembangan zaman. Takjil bisa dengan makanan apa saja. Menu khas tradisi takjil yang mengubah selera juga ada dari beberapa negara yang ternyata masih bertahan dari tahun ke tahun. Wah, ada apa saja Prof? Yang pertama ada kolak khas Indonesia. Salah satu menu tradisional dengan panduan buah pisang, ubi labu, kolang-kaling dalam kuah santan dengan gula merah. Menjadikan kolak sebagai sajian takjil unik karena paling sering dicari selama bulan suci Ramadan dan yang mampu menyegarkan dahaga setelah beberapa jam menahan lapar. Aduh, jadi pengen kolaknya nih Prof. Kolak juga makanan favorit Asta loh Prof. Lalu ada apa lagi? Yang kedua, putu mayang khas India Selatan. Kue tradisional yang berbentuk mie dalam campuran kuah santan kelapa dengan gula Jawa cair. Memang sebagai warisan kuliner India
yang sering disajikan ketika buka puasa. Ini juga dikenal sebagai menu takjil khas Betawi yang unik karena bentuknya seperti gumpalan mie, berwarna-warni serta rasanya yang lezat. Waduh, disebutin aja udah tergambar enaknya ya, Prof. Apalagi kalau memang ada di sini. Nah, yang ketiga, harira khas Maroko. Sup unik saat bulan suci Ramadan khas Maroko ini terbuat dari rebusan daging domba yang dicincang dicampur dengan rempah-rempah seperti kayu manis, ketumbar, bawang, seledri, dan bahan-bahan lainnya. Bahan lain yang membuat sup ini lezat yaitu lentil atau kacang lunak. Wah, makanan ini kayaknya lebih cocok untuk sahur ya, Prof. Hehehe. Kan kalau sahur suasananya suka dingin. Hehehe. Lalu ada apa lagi, Prof? Yang terakhir, ada gulak khas Turki. Sajian dessert dingin yang khas untuk berbuka puasa ini berasal dari Turki. Bentuk yang unik dengan tekstur lembut terbuat dari tepung maizena, tepung terigu, dan air sari mawar yang kadang ditambahkan buah-buahan agar menambah cita rasa saat berbuka puasa. Itulah beberapa hidangan takjil dari beberapa negara. Memang ada yang menghidangkan dengan cita rasa yang manis dan ada juga yang menghidangkan cita rasa yang gurih. Itu tergantung kepada kita, lebih menyukai yang mana. Kalau Asta, kira-kira mau makanan yang mana? Wah, makin lapar nih perut Asta, Prof. Hehehe. Kalau Asta sudah pasti pilih kolak dari Indonesia. Asta suka banget, Prof. Nah, kebetulan Bapak di rumah bikin kolak pisang. Asta mau nggak? Kalau mau, nanti setelah ini ke rumah aja ya. Wah, beneran ya, Prof. Hehehe. Kalau gitu, kita istirahat dulu ya, Prof. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Setelah ini, Asta akan membahas yang lebih seru lagi. Jadi, tetap di Piki dan Prof Edi.